Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Adab Suluk al-Murid lil-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala faslun wa 'ala al-murid an yajtahida fi kaffi jawarihihi 'anil ma'asi wal atham wa la yuharrik shay'an minha illa fi ta'atin ولا يعمل بها إلا شيئا يعود عليه نفعه في الآخرة وليبالغ في حفظ اللسان فإن جرمه صغير وجرمه كبير فليكفه عن الكذب والغيبة وسائر الكلام المحظور وليحترز من الكلام الفاحش ومن الخوض فيما لا يعنيه وإن لم يكن محرما فإنه يجسي القلب ويكون فيه ضياع الوقت بل ينبغي للمريد أن لا يحرك لسانه إلا بتلاوة أو ذكر أو نصح لمسلم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو شيء من حاجات دنياه التي يستعين بها على أخرى وقد قال عليه الصلاة والسلام كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. Beliau Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid menjelaskan kepada kita tugas-tugas seorang murid, seorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan faslun wa 'alal murid, dan hendaknya bagi seorang murid an yajtahida, dia berusaha fi kaffi, dalam menahan jawarihihi, anggota tubuhnya, anil ma'asi, dari maksiat wal atham, dan dosa-dosa. Wala yuharrika syai'an, dan tidaklah dia menggerakkan apapun, minha, darinya, dari anggota tubuhnya, illa fi ta'ah, kecuali dalam ketaatan. Wala ya'malu biha, dan tidaklah dia menggunakannya, ya'mal biha, beramal dengannya, maksudnya menggunakannya, illa syai'an, kecuali sesuatu, ya'udu alaihi naf'uh, ya'udu, kembali kepadanya, naf'uhu, manfaatnya, fil akhirah, pada akhirat. Jadi secara umum setelah beliau memberitahukan kepada kita untuk kita menjaga dari maksiat, beliau mau masuk ke rincian. Tadinya secara umum kita disuruh menjaga dari maksiat, suruh taubat, suruh jaga dari maksiat. Kemudian beliau masuk ke dalam maksiat hati, yaitu terpaku atau terpatok pada 3 perkara yang dititik beratkan, yaitu al-kibr, yaitu sombong, riya, wal hasad, 3. Setelah itu beliau masuk ke dalam rincian menjaga anggota tubuh. Ya, anggota tubuh. Anggota tubuh kita itu ada 7. Sab'ah a'dha, yang semuanya itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Kedua mata atau penglihatan, mulut kita atau lisan, telinga, pendengaran maksudnya, 3 itu, dari kepala ada 3. Kemudian tangan, ya, kedua tangan. Kemudian kaki. Kemudian perut dan kemaluan. Sab'ah a'dha. Berkata sebagian para salafun salih yang mereka benar-benar menjaga diri dalam ketaatan kepada Allah, mereka mengatakan hafidtu a'dha'is sab'ah ma saraftuhu illa fi ta'ah. Subhanallah. Saya telah menjaga 7 anggota tubuh saya, gak pernah saya gunakan kecuali dalam taat kepada Allah. Subhanallah. Ya. Maka ini adalah tugas kita, menjaga 7 anggota tersebut dari maksiat, dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu beliau mengatakan alal murid an yajtahid, berusaha menjaga anggota tubuhnya dari semua maksiat harusnya. Dan janganlah dia menggerakkan apapun dari anggota tubuh yang 7 tadi itu kecuali dalam taat kepada Allah. Kita kan nggak bisa 24 jam taat kepada Allah. Sebenarnya bisa, cuman perlu bekal ilmu. Bisa. Ya, dalam seluruh waktunya taat kepada Allah. Antara memang benar-benar ibadah mahdhah, benar-benar ibadah yaitu sholat, dzikir, tilawah, atau sesuatu yang mubah tetapi diniatkan dengan taat untuk amal baik, maka itu jadi taat juga. Harusnya begitu. Makanya kata beliau la yuharrik syai'an illa fi ta'ah, tidak menggerakkan apapun darinya dari anggota tubuh tersebut, tidak tangannya, tidak mulutnya, tidak matanya, tidak pendengarannya, kecuali dalam taat kepada Allah. Wala ya'mal biha, tidak menggunakannya itu anggota tubuh kecuali sesuatu yang akan kembali manfaatnya untuknya di akhirat. Bagaimana caranya saya di seluruh pekerjaan saya kembali kepada akhirat? Tentunya dengan modal ilmu. Tanpa ilmu ente nggak tahu. Gimana caranya meletakkan nikmat mata pada tempatnya, digunakan untuk apa yang mubah. Kalaupun melihat sesuatu yang mubah dengan tafakur, dengan menghayati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Lisan juga begitu, dipakai untuk zikir, tilawah, salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ucapan-ucapan yang mubah yang sifatnya boleh dan dia punya niatan tujuan untuk hal-hal yang baik. Lalu setelah beliau membawakan muqaddimah atau permulaan dalam ucapan beliau, masuk ke dalam apa sih anggota tubuh yang mau disuruh jaga gitu. Kayak sebelumnya waktu membahas mengenai hati begitu juga secara global. Nah, lalu kemudian masuk ke dalam beberapa hal yang perlu ditekankan. Begitu juga anggota tubuh. Beliau menekankan beberapa anggota tubuh. Ya, yang pertama beliau tekankan adalah lisan. Kata beliau wal yubaligh, hendaknya dia benar-benar berusaha fi hifdzil lisan, dalam menjaga lisannya. Jaga tulisan kita. Allah, fa inna jirmahu saghir wa jurbuhu kabir. Jirmuhu bentuknya kecil, saghir, wa jurmuhu tapi efeknya kabir, besar. Bayangkan ente tahu dengan lisan ente bisa masuk Islam. Dengan lisan ente bisa keluar dari Islam. Iya kan? Syahadat la ilaha illallah muslim. Ngomong yang lainnya keluar dari Islam. La ilaha illallah. Besar gak tuh? Bahaya gak urusannya? Bahaya dong. Ya. Dengan lisan kadang-kadang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Bisa kehilangan nyawa orang karena lisan. Nuduh orang itu membunuh, bersaksi, sumpah demi Allah dia yang bunuh, dibunuh orangnya. Bisa jadi fitnah antar kelompok, antar negara bahkan dengan lisan. Efeknya berat. Kecil memang bentuknya tapi pengaruhnya besar. Makanya hati-hati. Kata beliau, ini anggota tubuh yang perlu dijaga dan perlu diawasi. Perlu ekstra dalam mengawasinya. Ya, makanya kadang-kadang memang perlu dia jauh-jauh dari orang-orang yang nggak pantas atau nggak perlu dia duduk sama mereka untuk jaga lisan doang kadang-kadang. Karena efeknya begitu, kalau udah ketemu sama orang ngomong aja, akhirnya banyak salahnya. Kata beliau, falyakufuhu anil kadzib. Terus harus jaga lisan dari apa saja. Sebenarnya banyak. Ya, di Bidayatul Hidayah lebih panjang dari ini untuk menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah atau hal-hal yang buruk. Beliau menekankan beberapa, kata beliau falyakuffahu, hendaknya dia menjaganya, menjaga lisan anil kadzib, dari berbohong. Jangan berbohong sama sekali. Jangan biasakan diri berbohong walaupun bercanda. Ya, walaupun bercanda. Jangan berbohong sama sekali. Misalnya ente sini dipanggil sama fulan, enggak, bohong. Jangan begitu. Ya, haram hukumnya. Ya, dan jangan biasakan dirimu jadi pembohong. Jadilah orang yang jujur.
memang benar-benar sesuai dengan ucapanmu, kau akan kerja. Jangan bohong bahkan kepada anak kecil. Anak kecil kadang-kadang kan, udah sini mau dikasih permen, tau-tau nggak dikasih. Kenapa ente bohong? Itu udah janjiin dia, kasih. Bukan anak kecil nggak tahu dia, enggak. Jangan biasakan dirimu berbohong. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari itu sangat teliti ketika beliau mau mengambil hadis. Jadi kalau ada orang dengar hadis, fulan pernah dengar hadis dari fulan, oh didatengin dia. Tapi dia ngecek ini orang bohong enggak? Ini orang jujur enggak? Pernah diceritakan suatu saat dia dengar fulan bin fulan ini punya beberapa hadis yang dia dengar dari fulan bin fulan. Oke, datengin dia. Ketika dia datang, itu orang lagi ada di kebunnya. Dia sedang memanggil hewan peliharaannya, ya, onta atau apa, dipanggil pakai cara dia menutup tangannya, panggil, kayak orang mau ngasih makan. Datang itu hewannya, pas datang gak dikasih apa-apa, kosong. Imam Bukhari langsung, nggak jadi deh, Anda nggak jadi mau nanya hadis kepada orang tersebut. Loh kenapa? Saya takut dia bohong. Loh kok bohong? Emang dia ngapain? Hewan aja dibohongin sama dia. Hewan dibohongin sama dia. Saya takut dia nanti bohong atas hadisnya Rasulullah SAW. Jadi saya nggak berani. Tuh lihat, ya, usahakan dirimu untuk selalu jujur. Walaupun ya kayak begitu nggak dosa sih. Cuman dia teliti dalam hal tersebut. Artinya jangan, nggak mau sembarangan, nggak mau orang yang menganggap ringan atau menganggap enteng urusan berbicara. Taib. Wa kadzalika apa? Minal ghibah. Qal wal ghibah. Begitu juga jauhkan diri dari membicarakan aib orang. Ghibah artinya menggunjing. Menggunjing artinya membicarakan aib orang lain. Dzikru akhaka bima yakrah. Menyebutkan suatu tentang saudaramu, tentang orang lain yang dia enggak suka disebut-sebut. Entah itu urusan fisiknya, entah itu urusan cara bicaranya, entah itu urusan ekonominya, entah apa saja yang dia enggak suka dibicarakan. Kita ngomongin, kita ghibah dan dosanya besar. Bahkan dikatakan ghibah itu bagaikan kita memakan daging saudara kita yang bangkai, yang sudah mati, sudah busuk. Kuat gak ente makan daging busuk? Diumpamakan oleh Allah, orang yang membicarakan aib orang lain itu kayak dia sedang makan daging mentah yang busuk. Ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kata Allah, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Memang ada yang suka dari kalian yang memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai yang kalian enggak suka. Tuh, saking bahayanya, saking beratnya. Maka jaga lisanmu. Kalau ada perkumpulan orang-orang yang suka ngomongin orang lain, tinggalin mereka. Tinggalin, enggak apa-apa. Kalau bisa ente tegur dengan baik, dengan sopan, tegur. Nggak bisa, ente udah bilang, jangan ngomongin orang, tutup aja ngomongin orang, tinggalin. Ya, ngapain duduk sama orang, dia sendiri nggak khawatir terhadap dirinya, ngapain ente baik-baik sama dia? Dianya nggak mau sayang terhadap dirinya, tinggalin. Tapi tetap kita nggak sombong, nggak merasa diri kita lebih hebat atau apa, enggak. Tapi ini kewajiban, ya. Qala wasairil kalam al-mahdhur. Begitu juga semua omongan-omongan yang terlarang. Banyak sebenarnya. Ya. Bahkan Imam Ghazali nyebutin berapa tuh? Ada 10 atau apa? Daripada afatul lisan. Di kitab Minhajul Abidin lebih panjang, di kitab Ihya Ulumuddin lebih panjang lagi. Panjang pembahasannya mengenai lisan. Jaga dah. Ujung-ujungnya bingung juga. Waduh, ini sih harusnya diem doang nih. Harusnya diem aja, jangan ngomong apa-apa. Bener ya, emang harusnya begitu. Jangan banyak ngomong. Kecuali omongan yang ada manfaatnya. Wa illa uskut. Kata Nabi SAW dalam bimbingan beliau mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi ente punya pilihan dua. Kalau memang ente punya iman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, mau bicara baik atau diam. Jadi jangan bicara sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Bukan haram, nggak ada manfaatnya aja, bagusan diem. Ente diem aja. Falyaqul khairan aw liyasmut. Mau bicara bagus, yang baik, atau diem. Dan terkadang
khususnya orang yang belum terbiasa mengontrol lisannya, nggak tahu omongan bagus atau tidak, lebih cenderung kepada diam dibandingkan berbicara dulu. Jadi banyakin diam dulu, ya, banyakin zikir, banyakin diam. Nanti dia bakal tahu kapan, apakah ini bicara sekarang bagus atau tidak, dia timbang dulu. Bagus kayak ngomong, oh iya, wow, baru ngomong. Kalau enggak diam. Jadi lebih mendahulukan diam, ya. Dan jarang, sering orang menyesal karena bicara, tapi sangat jarang orang menyesal karena diem. Walaupun diem juga kadang-kadang salah. Kalau dalam suatu keadaan ya nggak boleh dia diem. Tapi jarang. Kebanyakan orang yang menyesal itu apa? Ketika dia berbicara. Ketika diem jarang dia nyesel. Oh, kenapa Anda nggak ngomong waktu itu? Jarang. Lebih sering mana? Kenapa Anda ngomong kayak gitu? Kenapa Anda sampai bicara seperti ini? Ya. Bahkan Allah SWT ketika mendidik kita semua di dalam pergaulan antar sesama manusia, kata Allah, jangan kalian saling mencaci, jangan kalian saling membicarakan kesalahan orang lain. Qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Wahai, katakan kepada hamba-hambaku semuanya, kita semua nih, suruh bicara yang paling bagus. Kalau mau bicara sama orang, pilih kata-kata yang terbaik, kata Allah. Kata Allah apa lanjutannya? Innasyaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya setan itu bisa memasukkan permusuhan dengan kata-kata. Di situ dia, tempatnya dia memecah antar seseorang gara-gara ucapan. Makanya Allah suruh pilih, kalian jangan ngomong sembarangan, hati-hati. Pilih omongannya, yang bagus yang mana ente bicara. Jangan. Kenapa? Dari situ setan bakal membuat permusuhan, pertikaian dan yang lainnya. Lalu beliau mengatakan wal yahtariz, hendaknya dia menjaga minal kalamil fahish, dari ucapan-ucapan yang kotor, fahish, ya, ngomongin tentang hal-hal yang urusan pernikahan, ya, seperti diranjang atau ucapan-ucapan nggak pantas. Jangan, ada fahish, fahishul kalam, la yatakallam, diam, jangan bicarakan hal tersebut. Aib, itu sesuatu yang memalukan, nggak boleh, ya. Dan kalau ada orang yang kita teman sama dia, lalu dia omongan kayak begitu, dia tinggalin deh. Karena satu ucapan aja yang kotor seperti itu bisa ngerusak hati kita dalam waktu yang lama. Ya, makanya hindari ucapannya, jangan dengerin omongannya. Wa minal khawdhi fi ma la ya'ni, jaga lisanmu juga dari berbicara pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Khawd artinya berbicara atau menelusuri omongan, ya, bercakap dalam fima la ya'ni, dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, dan ma la ya'ni itu banyak sebenarnya. Semua segala perbuatan, ucapan, gerak-gerik itu ma la ya'ni, tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya, tinggalin. Tapi yang paling berat itu omongan loh. Karena lisan itu paling cepat gitu bicara. Paling seneng untuk ngomong. Itu jaga, itu rem, benar-benar. Padahal satu-satunya anggota tubuh yang banyak penutupnya. Lisan ini kan ditutup sama gigi, ditutup sama bibir. Ada hikmahnya, subhanallah. Lisan gak ditaruh di luar gitu. Gak kayak tangan di luar. Telinga terbuka, terus aja terbuka, ya kan? Tapi lisan taruh di dalam, tutup gigi, tutup bibir, tetap aja dia yang paling cepat gerak, ya, dan paling berbahaya. Taib. Lalu beliau mengatakan wa in lam yakun muharraman, jaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat walaupun bukan yang haram, tinggalkan. Fa innahu, kenapa sih harus kita ninggalkan ucapan-ucapan yang enggak bermanfaat? Fa innahu yugassil qalb, karena ucapan yang tidak bermanfaat yugassi, membuat keras hati. Sedangkan seorang murid lagi ngurusin apa? Lagi ngurusin hatinya. Pengen hatinya lembut, pengen hatinya dengar nasihat bisa berasa, baca Quran bisa terasa, sholat bisa terasa. Lah, ada sesuatu di hati itu ada yang namanya kotoran. Kotoran itu penyakit hati.
Ada lagi, mungkin kotorannya udah sedikit hilang atau banyak dibersihkan, tapi hatinya keras. Ya, keras. Nah, salah satu hal yang membuat kerasnya hati adalah berbicara hal yang tidak bermanfaat. Tandanya kerasnya hati itu apa? Tanda kerasnya hati, seseorang apabila mendengarkan mau'idhah atau nasihat tidak terpengaruh. Biasa aja. Omongan akhirat, omongan boy, biasa aja. Ana sih nggak nangis, ana sih nggak ini. Iya, itu malu-maluin sebenarnya, itu ente keras hati loh. Ana sih dengerin akhirat, dengerin neraka, ana nggak pernah takut, ana biasa aja. Itu tandanya ente hati ini keras banget. Harusnya ente ketakutan, harusnya ente nangis agar sedikitnya atau minimalnya ente ngerasa sesuatu, waduh bahaya juga, kepikiran. Ini enggak. Ana inget kuburan biasa aja. Baca Quran ya memang nggak paham kalau baca Quran. Ingat orang mati biasa aja. Ingat akhirat, alam kubur atau apa, nginget begitu malah jadi candaan. Ingat sorga, apa pahala dari Allah, biasa aja. Terus dengar cerita orang-orang soleh, orang ibadah, orang gini, biasa aja. Ini tanda hatimu keras, hati-hati, mati ini hati. Ini udah kebal ini, nggak punya apa-apa ini, apa faedahnya hati kayak begitu? Katanya Imam Sahabuz Zubat, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbun qasi, kata beliau. Sesungguhnya hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras, yang qasi. Ya. Kata Allah SWT dalam Al-Quran apa? Faqasat qulubuhum, maka keras hati mereka, tuh Bani Israel ketika Allah cerita fahiya kal hijarah, maka hati itu kayak batu, kata. Bal asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Batu masih ada yang keluar airnya, batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa inna minha lama yashaqqaqu min khasyatillah. Batu masih mending, hati seseorang tuh kadang-kadang lebih keras dari batu. Nah, itu hati yang keras seperti itu Allah nggak suka. Yang bagus yang Allah suka hati yang lembut, raqiq, kena nasihat langsung terpengaruh. Bicarakan tentang hal-hal akhirat langsung hatinya, ya Allah kok ana begini ya. Membicarakan tentang ahwalus salihin, orang-orang saleh begini, ya Allah ana kok jauh banget nggak begitu. Ya, itu tanda hatinya mending, lembut ini. Ada kelembutan dalam hati. Terusin, tambahin. Ya, tapi kalau enggak, ya itu bahaya tuh. Nah, salah satu faktor atau penyebab gaswatul qalb, kerasnya hati adalah kathratul kalam fi ma la ya'ni, berbicara dalam hal-hal yang enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. La ilaha illallah. Fa innahu gaswatul qalb wa yakunu fihi dhaya'ul waqt, dan di dalamnya ada apa? Buang-buang waktu. Ya, ngomong aja. Nanti kalau baca Quran 1/4 jam udah pegel. Duduk udah kanan kiri. Ini. Kira ngobrol ngomong, Masya Allah 2 jam 3 jam nggak ngantuk, nggak capek, nggak ini. Tapi ngabisin waktu doang. Ya. La ilaha illallah. Bal yanbaghi lil murid, hendaknya seorang murid la yuharrik lisanahu. Tapi tugasnya apa nih, aneh pengen nih sebagai seorang murid, lisan anak anda jaga dari apa? Terus anak kerjainnya apa lisan anak? An la yuharrik lisanahu, tidak menggerakkan lisannya illa bitilawatin, kecuali dia baca Quran. Ya tuh. Padahal kan enggak hafal Quran. Tapi ente hafal surat pendek gak? Hah? Ya hafal surat Ikhlas dah, andalan dah. Ya udah surat Ikhlas. Ente diem. Terus anak ngapain bengong? Jangan bengong. Baca surat Ikhlas 1000 kali. Emang gak bisa? Itu Quran loh. Bahkan kata Nabi SAW, ta'dilu thuluthul Quran. Baca 1 kali surat Al-Ikhlas menyamai membaca 1/3 Quran. Makanya Nabi pernah nanya, kalian gak bisa sebelum tidur baca 1/3 Quran? Rasulullah sebelum tidur baca 1/3 Quran banyak. Suratul Ikhlas ta'dilu thuluthul Quran. Baca surat Al-Ikhlas sama kayak baca 1/3 Quran. Pahalanya banyak. Tapi suratul Fatihah ente gak hafal? Hafal. Ente kalau lagi diem
nggak ada ngapa-ngapain, baca surat Al-Fatihah 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Masya Allah, ente ngabisin 1 jam tilawatul Quran. Tilawahnya apa? Baca Fatihah diulang-ulang, nggak apa-apa, sama nggak masalah. Kalau memang kita nggak bisa baca gitu ya, misalkan di jalan atau apa, anda nggak punya wudhu, harus megang Quran, mushaf, ente bisa, di otak ente apa hafalan coba yang ada di kepala? Oh, alhamdulillah anda hafal dari wadduha ke bawah, ente ulang-ulang dari wadduha ke bawah, habisin, habis selesai balik lagi ulang, karir kurang diulang-ulang, nggak apa-apa, emang kenapa? Begitu. Tilawah, au dzikrin, atau lisannya digunakan untuk berzikir, zikir, bisa salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa zikir la ilaha illallah, bisa zikir subhanallah, subhanallah, Allah, 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 bisa. Apalagi zikir la ilaha illallah, zikir yang mudah, yang mana zikir tersebut nggak perlu menggerakkan bibir. Ya, zikir la ilaha illallah. Itu ente bisa diem, orang nggak ngeliatin, kan kita takut dari riya. Ntar dibilangnya, ini sok-sokan nih, zikir mulu. Apa sok-sokan kayak orang alim nih, ya ente nggak usah ngurusin omongan orang, ente dengerin omongan Imam Haddad mendingan. Ente mau ngomong omongan orang apa omongan Habib Abdullah Haddad? Mau nasihat beliau nggak? Dapat bimbingan nggak dari beliau? Iya, pokoknya ente jadi ini Habib Abdullah Haddad guru, misalnya begitu. Tapi beliau udah bilang kayak gitu, ini kan ke saya, iya, dan beliau saya jadikan guru saya. Ya udah, ente ikutin omongan beliau, nggak usah omongan orang ente urus. Untuk dibilang sok alim, biarin. Mudah-mudahan jadi benar orang alim. Gitu aja. Ya. Makanya zikir la ilaha illallah, kalau seandainya seorang ingin menutup diri, tidak terlihat oleh orang lain sedang berzikir, la ilaha illallah ini zikir yang tidak menggerakkan bibir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang kira ini lagi diem doang. Padahal lisannya lagi gerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa tuh, Masya Allah. 100, 200, 300, 400. Untung besar ente. Ente diem semenit, gak ngomong apa-apa, gak bilang apa-apa, bengong doang, sama diem la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, semenit. Kira-kira untungan mana? Gak usah nanya lagi, itu sudah jelas. Ya, 1 la ilaha illallah aja lebih afdal dari semuanya, apalagi ente bisa 10, bisa 100. Ya, begitu. Au nushin li muslim, pakai untuk zikir atau tilawah zikir, atau nushin li muslim, menasehati orang muslim, nasihatin, bukan harus ceramah agama, enggak, maksudnya ngobrol sama temen, ngasih tahu, ente sholat di mana, ente kerjaan gimana, ente kegiatan taklim di mana, ayo deh ikut sama aneh taklim, yuk, ente rutinan di mana biasanya, enggak hadir taklim aneh, ayo ikut yuk sama aneh yuk, jangan kosong kayak gitu sehari, kena nasihat ini, tekanlah, enggak apa-apa. Kalau cuma ngomong nggak ada gunanya, ngomong ngalor ngidul nggak ada faedahnya, nggak usah, diam aja. Au amrin bi ma'ruf, atau ngajak kepada ma'ruf, nasihat, kasih tahu kebaikan, atau amar ma'ruf, ngajak kepada kebaikan, sama aja. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu nusuh, sebenarnya nasihat untuk muslim. Ya, mengajak kepada kebaikan. Au nahin an mungkar, ada orang berbuat mungkar, berbuat salah, dia kasih tahu, fulan, ini perbuatan salah. Kadang orang ngira ya, nahi mungkar tuh harus teriak-teriak, harus galak. Siapa yang bilang? Nahi mungkar itu malah disuruh lembut. Iya enggak? Disuruh lembut enggak? Disuruh lembut. Kita kan diceritain tuh Nabi Musa kepada Fir'aun, suruh ngomong kasar atau suruh ngomong lembut? Padahal lagi nahi mungkar enggak? Nabi Musa lagi pergi ke Fir'aun itu lagi apa? Lagi amar ma'ruf nahi mungkar, lagi nahi mungkar. Apa? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu itu. Faqula inna rasulu rabbik, kami ini rasul. Idhaba ila fir'aun innahu faqul hal laka faqul lahu hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Mau enggak kamu bersihin hati, takut kepada Allah? Artinya perbuatanmu tuh enggak benar loh, engkau menjadikan Tuhan lagi amar ma'ruf nahi mungkar tapi omongannya lembut. Au syai'in min hajati dunia, atau kalau memang dibutuhkan hajat dunia, ente mau beli makan, beli minum, masa mau makan tilawah mulu, dikir terus kalau kita mau jajan gimana?
Mau beli gimana? Beli baju gimana? Kan ngomongin dunia. Ini diperluin kan? Perluin, nggak apa-apa. Intinya ngomong tentang dunia. Kalau hal-hal yang nggak penting, nggak perlu, ya, fulan naik, fulan pergi, membicarakan tentang kabar dunia yang nggak ada faedahnya. Oh, fulan lagi begini, oh artis fulan lagi jalan ke sini, terus ini mau apa? Ada faedahnya? Ada bagusnya? Nggak ada. Tinggalin. Allati yasta'inu biha ala ukhra. Urusan dunia yang memang digunakan, yasta'inu biha, digunakan hal tersebut untuk akhiratnya. Dan ini semua sesuai bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu kalam ibni Adam alaih. Semua ucapan anak Adam alaih. Alaih artinya memberatkan dia. Akan memberatkan dia. Alaih artinya akan memberatkan dia. La lahu, bukan menguntungkannya. Kecuali apa? Illa zikrullah, kecuali mengingat Allah, berzikir kepada Allah, au amrun bima'ruf au nahyun 'anil munkar. Dalam riwayat yang lain, illa zikrullah wa mawalah, dan apa yang semacamnya. Kata Rasulullah, kullu kalam ibnu Adam alaih. Semua ucapan anak Adam itu akan membebani dia, menjadi bahaya untuknya, merugikannya. La lahu, bukan menguntungkannya. Illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah, wa mawalah, dan semacamnya. Atau yang riwayat yang seperti ini, illa zikrullah au amrun bima'ruf au nahyun munkar au alim wa muta'allim, dalam riwayat yang lain. Atau seorang yang alim menyampaikan ilmunya, au muta'allim, orang yang belajar. Ada kalam tayyib, enggak apa-apa. Ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kata Allah, kebanyakan ucapan mereka enggak ada yang bagus. Illa, kecuali man amara bi ma'ruf, ngajak kepada kebaikan, aw sadaqah, atau ngajak sedekah, aw amara bi ma'ruf, illa man amara bi shadaqatin aw islahin bainan nas, atau memperbaiki keadaan orang, islah. Kalau enggak, ucapan semuanya bahaya. Bahkan ada seorang namanya Abul Harith Al-Muhasibi minas salihin. Dia disebut muhasibi. Muhasibi itu artinya orang yang suka perhitungan. Perhitungan kepada apa? Kepada dirinya sendiri. Diceritakan beliau itu kalau di pagi hari sampai siang itu setiap omongan yang dia omongin catat sama dia. Saya ngomong ini, saya ngomong ini, saya ngomong ini. Terus sore diperiksa. Ini omongan alhamdulillah bagus. Ini astagfirullah. Ngapain ngomong kayak gini? Salah. Hisab terus setiap hari. Sampai ucapannya sebentar, dikit. Enggak suka ngomong banyak. Kenapa? Karena dia teliti. Enggak mau sembarangan menghabiskan waktunya dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Nah, la ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan, wa'lam anna as-sam'a wal basara babani maftuhani ila al-qalb yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Nah, setelah lisan ada dua anggota tubuh yang penting yang dijaga, yang selalu terbuka. Yaitu apa? As-sam' wal basar, pendengaran dan penglihatan. Nih dia. Dan dia dua ini adalah dua pintu untuk masuk ke hati. Dua sarana untuk masuk ke hati langsung. Ente pengen bagus hatimu, jaga dua pintu ini. Apa itu? Pendengaran dan penglihatan. Kalau ente cek sekarang, kerjaannya setan dan teman-temannya untuk merusak orang-orang Islam, untuk merusak umatnya Nabi SAW, untuk menjerumuskan anak-anak Adam kepada neraka. Pakai apa sekarang wasilahnya? Urusan penglihatan dan ini yang sekarang kita lihat, tontonan, video, TV, itu apa? Ngincernya kemana? Karena itu dua pintu yang langsung ngaruh ke hati seseorang. Kalau dia bisa kuatin itu dan orang-orang Islam mau melihatnya, rusak mereka.
Gampang, setan nggak perlu datengin ke ente bilang ninggalin sholat, jangan sholat, nggak perlu. Gampang, tontonin aja sesuatu yang nggak bermanfaat atau sesuatu yang maksiat, sesuatu yang jelek, terus hatinya keras sendiri, rusak sendiri. Cita-cita mereka jadi berubah, pengennya dunia, pengennya kayak artis fulan, pengennya punya duit kayak gini, pengennya anak sukses urusan. Itu udah berubah semuanya, gara-gara apa? Mata dan telinga sudah diracuni. Ya, nanti ini dalam pembahasannya beliau akan membicarakan mengenai as-sama' wal basar. Ya, dan juga yang lainnya, tapi ini yang ditekankan, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau orang bisa jaga 3 anggota tubuh ini, pendengaran, lisan, penglihatan, pendengaran, 3. Tadi kan 7. Ente bisa sukses dalam 7-nya. Kalau ente bisa jaga 3, enak kan dikasih ringkasan? Enggak dikasih tutup panjang lebar ini ngomongin tentang ini, enggak. Dari 7 ini anggota tubuh, kalau ente jaga yang 3 ini intinya. Kalau ente bisa jaga, yang lain aman. Urusan perut, urusan tangan, kaki, itu ngikut sama mata, sama telinga, sama lisan. Ente bisa jaga itu yang 3, insya Allah terjaga semua anggota tubuhnya. Kalau udah bersih, anggota tubuhnya udah terjaga. Hati bersih dari sombong, dari hasad. Ini baru nanti habis itu mau dikasih tugas lagi, ya, tugas amaliyah, beramal. Ayo kerjain ini. Nanti suruh wudu, jaga wudu, suruh sholat sunnah, suruh zikir. Tapi yang ini dulu nih ente jaga tuh, yang tadi, ya, jaga hati, jaga anggota tubuh dari maksiat, itu dulu harus. Dan taubat diiringi dengan selalu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini udah rapi, enak masuk kepada bab amal kerjain ini bisa. Ya, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana likulli khair wa an yu'inana ala at-taqwa wa yu'inana ala hifdhil lisan wa yu'inana ala hifdhil basar wa yu'inana ala hifdhis sam'. An Allah subhanahu wa ta'ala kama waffaqa ahlal khair lil khair wa anum alaih waffiqna ya Allah lil khair wa a'inna alaih wa yu'inana ala at-taqwa yu'inana ala al-hudur ma Allah subhanahu wa ta'ala ويسهل لنا جميع الأمور ونسأله سبحانه وتعالى يعيننا على جميع الخيرات ظاهرا وباطنا كما أعان به الصالحون من قبلنا على هذه النية وقلنا الصالحة جامع خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة.